Analisis nilai tambah kedelai sebagai bahan baku tempe dengan pendekatan Hayami, manajemen logistik agribisnis. Dengan anggota kelompok yang pertama Anissa Pratiwi dengan NPM 187540007, yang kedua Evi Yuliani 187540016, dan yang ketiga Rizky Pambagio 187540032. Kacang kedelai. Kacang kedelai adalah bahan utama untuk produksi tempe. Telah diidentifikasi menjadi salah satu kacang-kacangan yang paling penting dari daerah tropis dengan kandungan protein yang tinggi. Ini adalah potensi bahan makanan yang mengandung asam amino yang sangat penting untuk tubuh. Kacang kedelai juga memiliki kandungan lisin yang lebih tinggi dibandingkan dengan protein nabati lainnya. Analisis nilai tambah. Sifat fisik dari hasil pertanian yang mudah rusak dan musiman membuat perlu adanya penanganan khusus atau pengolahan untuk menambah nilai guna dari komoditi pertanian tersebut. Salah satu konsep yang dapat membahas permasalahan tersebut ialah konsep nilai tambah. Menurut Hayami 1990, dalam Sudiono 2002, ada dua cara menghitung nilai tambah, yaitu nilai untuk pengolahan dan nilai tambah untuk pemasaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tambah untuk pengolahan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor teknis dan faktor pasar. Selanjutnya biaya tetap dalam nilai tambah pembuatan kedelai menjadi tempe. Yang pertama ada baskom sebanyak 2 unit dengan harga satuan 60.000 dan maka jumlah harganya 120.000. Dengan umur ekonomis baskom 2 tahun, maka biaya penyusutan per tahun sebesar 60.000 dan biaya penyusutan per periode di sini satu periode 1 bulan, maka untuk biaya penyusutan per periode sebesar Rp5.000. Kemudian yang kedua ada saringan sebanyak 2 unit dengan harga satuan 25.000, maka jumlah harganya 50.000. Dengan umur ekonomis saringan 2 tahun, maka biaya penyusutan per tahun sebesar 25.000. Kemudian biaya penyusutan per periode 2083,33. Kemudian yang ketiga ada dandang sebanyak 1 unit dengan harga satuan 150.000. Untuk umur ekonomis dandang 5 tahun, maka biaya penyusutan per tahun sebesar 30.000 dan penyusutan per periode 2.500. Dan yang keempat ada tampah sebanyak 5 unit dengan harga satuan 15.000, maka untuk jumlah harga tampah sendiri kita memerlukan 75.000. Untuk umur ekonomisnya 1 tahun, maka penyusutan per tahun sebesar 75.000 dan penyusutan per periode sebesar Rp6.250. Kemudian ada kompor dan gas sebanyak 1 unit dengan harga satuan 285.000 dan umur ekonomis sebesar 5 tahun. Maka penyusutan per tahun 57.000 dan penyusutan per periode sebesar 4.750. Maka untuk total biaya penyusutan sebesar 20.583,33. Biaya variabel dalam nilai tambah pembuatan kedelai menjadi tempe. Yang pertama ada tentunya bahan baku, yaitu kedelai jumlahnya 60 kg dengan harga satuan per kilo 6.500, maka total harganya Rp390.000. Kemudian ada ragi di sini sebagai bahan penolong sebanyak 3 bungkus dengan harga satuan Rp10.000, maka total harganya Rp30.000. Kemudian ada daun pisang yang kita butuhkan 3 ikat dengan harga satuan 2.000 dan maka total harganya Rp6.000. Kemudian ada gas 4 buah, harga satuan Rp20.000 dan total harga Rp80.000. Kemudian ada tenaga kerja dengan jumlah 4 HOK, harga satuannya Rp20.000, maka total biaya tenaga kerja Rp80.000. Maka untuk total biaya variabel itu sendiri yaitu Rp586.000. Biaya total adalah semua biaya yang digunakan dalam usaha pembuatan tempe, meliputi total biaya tetap dan total biaya variabel. Untuk besarnya biaya total usaha pembuatan tempe kedelai adalah total biaya sama dengan total
biaya tetap ditambah total biaya variabel, atau sama dengan 20.583,33 ditambah 586.000 rupiah sama dengan 6.583,33 rupiah. Penerimaan merupakan perkalian antara total produk yang terjual dengan harga persatuan produk. Penerimaan usaha tempe kedelai semua berasal dari tempe yang terjual. Besarnya penerimaan dari usaha pembuatan tempe kedelai di Desa Margajaya adalah TR sama dengan harga jual dikali jumlah produk. Harga jual di sini kita menjual tempe dengan harga 1.000. Dengan jumlah produk yang kita hasilkan 650, maka TR sama dengan 1.000 dikali 650, TR sama dengan 650.000 rupiah. Maka penerimaan yang kita dapatkan 650.000 rupiah. Kemudian ada keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari usaha pembuatan tempe kedelai di Kabupaten Purworejo merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya total. Untuk mengetahui keuntungan usaha pembuatan tempe, maka dengan rumus keuntungan sama dengan TR min TC, atau sama dengan 650.000 dikurang 606.583,33 rupiah sama dengan 43.416,67 rupiah. Kemudian ada analisis nilai tambah kedelai sebagai bahan baku tempe menggunakan pendekatan Hayami. Yang pertama ada variabel. 1. Output, input, dan harga. Yang pertama output. Output bernilai 650 kg, kemudian inputnya 60 kg. Dan tenaga kerja kita menggunakan 4 orang. Untuk faktor konversi 10,83. Koefisien tenaga kerja HK per kilogram 0,066. Harga output yang kita pakai dengan nilai Rp1.000. Kemudian ada upah tenaga kerja rupiah per HK Rp80.000. Yang kedua penerimaan dan keuntungan. Harga bahan baku Rp390.000. Kemudian ada sumbangan input lain Rp30.000. Nilai output Rp650.000. Nilai tambah Rp250.000. Kemudian rasio nilai tambah 38,46%. Pendapatan tenaga kerja 5.280. Pangsa tenaga kerja 21,12%. Keuntungan Rp19.720 dan tingkat keuntungan 7,88%. Yang ketiga ada balas jasa pemilik faktor produksi dengan margin rupiah per kilogram Rp260.000. A. Pendapatan tenaga kerja 2,03%, kemudian sumbangan input lain 11,53%, terus ada keuntungan pengusaha 7,58%. Jadi untuk nilai tambah kedelai sebagai bahan baku tempe ini dalam survei kita sebesar Rp250.000. Sekian penjabaran hasil survei kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.